pemirsa Media Duta Channel. Kali ini saya bersama inspirator Tanah Luwu, yaitu Hairil Al-Fajril. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Oke, sekarang kegiatannya sebagai inspirator apa saja? Ya tentu kalau kita di Public Speaker sebagai seorang inspirator ya rutinitas kita itu mengisi kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, workshop. Hanya saja di masa pandemi ini memang sangat kurang sekali jadwal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan terbatas. Nah, tapi ini sudah mulai meredah COVID. Orang sudah diberikan izin untuk berkumpul, tapi tetap harus dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi saat ini banyak mengisi kegiatan-kegiatan bimbingan teknis. Di mana saja itu? Kalau di bimbingan teknis kebetulan saya salah satu narasumber di bimbingan teknis DPRD Sulawesi Selatan. Jadi ini baru-baru kemarin DPRD Luwu, kemudian yang terjadwal ada DPRD Sopeng, ya, ada DPRD Bone yang terjadwal. Nah nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang lain, sudah mulai juga ada outbound. Kemudian ini saya baru balik untuk bawa materi di salah satu kampus. Ya aktivitas seorang inspirator ya banyak bertemu dengan orang-orang untuk sharing tentang banyak hal. Yang saya tahu seorang Hairil Al-Fajril adalah sering melakukan di instansi-instansi terlepas dari pemerintah seperti PDAM, PLN. Saya lihat pernah melaksanakan outbound atau kasih pelatihan apa. Itu ada tantangan tersendiri tentunya. Apa yang paling sering ditemui dalam melakukan aktivitas itu? Tantangan apa atau keluhannya apa? Ya. Kalau tantangan pertama berhubungan dengan habits mungkin ya. Kebudayaan kita itu pertama dari segi usia. Usia saya ini masih cukup muda. Kemudian menyampaikan training, menyampaikan yang orang yang lebih dewasa kan, kepada orang yang lebih dewasa, itu bagaimana mendrive informasi supaya kita tidak seperti orang yang menggurui, tapi tetap nyaman, berjalan, kita coaching dengan orang yang lebih tua, itu tetap nyaman. Saya pikir tantangannya pertama itu dari segi usia, karena tidak bisa dipungkiri kebiasaan kita itu anak-anak mau nasihati betul Bunda ya. Nah, hal-hal seperti itu. Yang kemudian yang kedua, kebiasaan masyarakat kita itu lebih menganggap bahwa orang yang dari luar Tanah Luwu, dari Jawa, dari Makassar, dari mana, itu lebih qualified untuk menyampaikan hal-hal seperti itu di profesi saya. Nah, tapi berjalannya waktu, kita juga memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan ini juga kualifikasinya, kualitasnya tidak jauh berbeda, bahkan ada keunggulan-keunggulan tertentu yang kita miliki. Nah, itu mungkin ke depan bagaimana kita bisa membuka pemikiran-pemikiran bahwa usia tidak lagi menjadi satu tantangan, halangan untuk anak-anak muda. Ya, untuk berprestasi. Ya, betul. Berkreasi. Kemudian penerimaan kita terhadap anak-anak muda daerah yang memiliki potensi itu ada nilai plusnya. Tidak hanya orang dari luar yang kita berikan pengakuan-pengakuan, tapi orang yang ada di daerah. Ada orang yang di daerah kita juga mampu seperti orang yang dari luar. Saya pikir contohnya seperti itu. Ya, kalau saya mungkin tidak menarik dijadikan contoh ya, tapi banyak yang sudah luar biasa sekali, mereka sampai go internasional dan lain sebagainya, itu justru di tempat lain mendapatkan pengakuan-pengakuan. Tapi itu tantangan bagi kita, tantangan untuk terus mengedukasi bahwa orang-orang daerah juga bisa berbuat. Saya salah satu pengagumnya juga. Saya saya menilai bahwa biasanya kan umur-umur seperti kamu itu masih sering nongkrong, menghabiskan waktunya nongkrong, main game apa, tapi kamu saya lihat banyak waktumu yang kau gunakan itu sangat bermanfaat, minimal men-share ilmu, ilmu pengetahuan yang kau punya itu dapat kita laksanakan juga untuk diri kita sendiri. Oke, saya mau tanya lagi. Saya dengar ini kan
sebagai penulis buku juga, ada beberapa bestseller, buku-buku apa saja itu yang sudah pernah diciptakan atau ditulis. Ya. Kebetulan saya ini menulis sesuatu yang pada saat itu saya lebih banyak dekat dengan orang-orang yang, kalau saya nulis buku The Miracle of Pemuda Sakti, alhamdulillah sudah bestseller, itu saya lagi dekat-dekatnya dengan anak muda. Kemudian nulis buku masih muda? Iya. Dengan Inilah Aku Ibumu, buku saya yang Inilah Aku Ibumu, saya lagi dekat-dekatnya dengan ibu-ibu ya, dengan majelis taklim, dengan Dharma Wanita ya. Saya nulis buku Labirin Cinta karena lebih banyak anak-anak muda yang membuang-buang energinya hanya untuk mengurusi perasaannya dengan seseorang, hubungan asmara dan lain sebagainya. Kemudian nulis buku Alternatif Ketiga, itu mengenai sebuah keputusan-keputusan yang bisa jadi orang lain tidak mendukung, tetapi kita bisa mengambil keputusan yang lain. Tapi perlu saya sedikit sampaikan, Bunda, kenapa saya menulis? Ya, kenapa saya menulis? Pertama karena hobi menulis, dan saya menyadari bahwa di Tanah Luwu ini kita memiliki warisan genetik tentang literasi. Ya, kita memiliki naskah Elageligo yang panjangnya melampaui Oedipus dari Yunani, kemudian Mahabharata dari India. Jadi sudah seharusnya anak-anak muda Tanah Luwu itu menjadi penulis karena nenek moyangnya mewariskan itu. Iya. Oke. Selain menulis, ada sebagai coach public speakingnya. Itu melatih usia-usia berapa minimalnya? Kalau public speaking, kami rentangnya itu anak SMP, anak SMA, kita sudah latih untuk berpublic speaking. Kemudian orang dewasa, profesional, itu kita sudah latih berpublic speaking. Jadi public speaking ini sebenarnya tidak mengenal usia. Karena public speaking bukan hanya sekedar kemampuan untuk bertutur, tapi public speaking itu besar efeknya, dampaknya, termasuk kepada para calon-calon pemimpin. Berpakaian itu ya bagian dari public speaking. Kemudian berpenampilan ya bagian dari public speaking. Jadi public speaking itu sebenarnya bukan pekerjaan mulut, tapi pekerjaan otak, ya. Seluruhnya. Iya, apa yang mau dibilang orang kalau tidak ada isinya tidak kepalanya. Ada isi kepala. Jadi public speaking itu branding dan lain sebagainya. Kemampuan public speaking ini basic skill yang harus dimiliki oleh profesional dan harus dimiliki semuanya. Saya pikir orang tua pun harus bisa berpublic speaking kepada anaknya. Iya, kadang memang juga kita perlu pelatihan khusus seperti itu. Seperti saya ini kan sudah dapat termasuk sudah dapat ilmu langsung. Wah, kalau Bunda kan lebih hebat dari saya gitu. Saya masih kaku, masih belum percaya diri untuk tampil biasa bicara langsung di depan publik. Itu saya sering alami itu. Kadang biasa tiba-tiba muncul rasa grogi, kurang percaya diri. Nah, yang saya mau itu bagaimana cara mengatasinya bila tiba-tiba kan kita langsung datang rasa tidak mood, rasa tidak percaya diri. Itu yang saya mau tahu caranya bagaimana untuk antisipasi seperti itu. Yes. Lebih lengkapnya kan di workshop ya. Tapi kalau gambaran singkatnya, kalau untuk menurunkan tensi grogi, ya salah satunya perbanyak minum ketika mau tampil. Karena begitu saya minum dulu. boleh. Ya, perbanyak minum ketika mau tampil. Kemudian biasa orang blank dan lain sebagainya. Itu ada trik-triknya. Soalnya kita mau ke atas panggung, kita naik misalnya dari sisi kiri, karena kalau dari sisi kiri yang memberikan penilaian adalah otak kanan. Otak kanan itu tidak langsung menjudge orang. Berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh sekali. Penampilan itu sangat penting untuk mendukung. Termasuk kuku dan lain apa itu sudah dipelajari di public speaking ya. Kuku dan di public speaking dipelajari kalau perempuan itu maksimal berapa warna sih dia gunakan. Laki-laki maksimal berapa warna sih dia gunakan? Kalau perempuan berapa warna? Buka dong sedikit. Pemirsa juga. Akhirnya kan penasaran. Ya, kalau diundang. Kalau perempuan ya 12 warna, 8 warna itu ya yang 8 warna, 12 warna. Karena kan biasa kalau perempuan warna brosnya beda, kerudungnya beda, bajunya biasa ada yang berbeda. Nah, laki-laki juga ada aturannya. Kemudian kalau kita mau photoshoot saja di public speaking itu diatur. Jangan mengambil lewat dari jam sekian karena sudah terpapar sinar ultraviolet. Kecuali memang lightingnya bagus, make upnya bagus, ya
Itu dimungkinkan. Public speaking itu luas Bunda, panjang nih kalau kita mau bahas gitu. Ya panjang, luar biasa. Kalau saya mau jelaskan atau mau pertanyakan prestasinya, tidak cukup dalam waktu 2 jam, 3 jam pemirsa. Karena di sini saya lihat catatannya, beliau juga agen perdamaian dunia lintas agama berbasis budaya, founder dan direktur Maca Indonesia Foundation atau MIN, penggagas sekolah kepemimpinan progresif, founder Millennial Trust. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa. Ya, itu sih ada filosofinya dibuat itu. Luar biasa, saya jempol, luar biasa. Artinya usia yang masih tergolong masih sangat muda, punya prestasi yang luar biasa, sangat banyak, dan itu semua tidak mudah diraih dengan pencapaian yang artinya instan ya. Yeah. Saya menarik mau tanyakan masa-masa kecilnya, sekolahnya di mana, masa kecilnya di mana, asalnya dari mana, bisa nggak jelaskan biar pemirsa juga tahu? Iya, kalau tadi dibaca biografi yang sangat bombastis gitu ya. Iya. Ya, mendirikan ini. Pertama, masa kecil saya itu di pinggir sungai, Bunda. Oh. Ya, di pinggir sungai. Biring Salu. Ya, Biring Salu ya, Biring Salu di pinggir sungai. Saya dari Malangke. Lahir menjadi seorang anak yang diasuh tunggal oleh mama saya. Karena anak tunggal ya? Bukan anak tunggal ya. Saya diasuh secara tunggal oleh mama saya karena bapak saya sudah almarhum. Oh. Saya tidak sempat lihat wajah bapak saya. Saya tulis di buku, berapa? Nah inilah aku ibumu. Saya tidak sempat lihat lagi bapak saya. Saya tulis di buku, nah inilah aku ibumu, panjang sekali kronologinya. Kemudian masa SD ya, perlu saya beritahu ke Bunda bahwa saya ini adalah orang yang berada di dalam garis kemiskinan. Bukan lagi di bawah atau di atas, pokoknya di dalam. Memang ini Bunda, di dalam garis kemiskinan. Iya. Masa kecil saya di SD di Malangke itu berjualan di sekolah. Jadi ada yang bikin es lilin, itu biasa Bunda, es lilin. Saya jual di sekolah, dapat upah dapat upah dari situ. Musim buah saya bantu orang manjat, kemudian saya jual. Saya pergi memancing, kemudian kalau sudah sholat subuh saya dibangunkan oleh mama saya untuk jual gogos. Karena mama saya itu bikin banyak, gogos. Ya, ini untuk upaya dapur orang tua tetap berasap gitu. Dan saya sungkan untuk meminta uang jajan dan lain sebagainya. Saya sungkan untuk meminta itu karena saya paham kondisi ekonomi. Jadi mungkin itulah berangkat dari situ, aktif di organisasi. Kemudian SMP masih di Malangke. SMA saya minta ke Palopo. Mama saya tidak mengizinkan. Pertama dia bilang mama saya, kamu tidak bisa ikut sama orang karena kamu malas. Langkah apa indikatornya saya malas? Dia bilang, karena semenjak kamu selesai mengaji, khatam 2 kali, itu kamu tidak pernah lagi mengaji. Nah, mama saya itu minta saya selesai mengaji 2 kali, khatam 2 kali, dengan nasar dipotongkan ayam. Bilang, nak selesai mengaji 2 kali, saya potongkan ayam 7. Jadi setelah saya selesai mengaji 1 kali, untuk mengaji kedua kalinya yang kubayangkan itu ayam terus Bunda, ayam. Karena diiming-imingi ayam. Nah, pada saat itu orang tua saya sungkan untuk saya ke Palopo untuk sekolah karena alasan-alasan tadi, finansial dan lain sebagainya. Tapi saya buktikan bahwa saya ini tidak pemalas. Akhirnya setiap maghrib saya mengaji. Kalau jauh mamaku itu tidak nyaring suaraku, dekati mamaku baru saya kasih nyaring lagi suaraku. 1 minggu, satu minggu itu di belakang rumah mama saya sudah full dengan kayu bakar. Saya pergi gergaji pohon jeruk yang sudah tidak produktif lagi, sudah mati, itu yang saya mama saya akhirnya yakin bahwa oh iya, silakan ke Palopo. Saya ke Palopo sekolah. Tinggal di rumahnya siapa? Saya tinggal di rumahnya Mami di Perumnas. Ya, orang tua kedua lah bagi saya, Mami di Perumnas, yang membukakan pintu 24 jam untuk saya beraktivitas karena saya senang sekali organisasi. Saya senang organisasi. Alhamdulillah selesai SMA, kemudian saya mau ikut salah satu orang senior di SMA, alumni SMA 2 Palopo, itu untuk ikut ke Jogja. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan karena saya anak terakhir.
Saya anak terakhir yang dekat sekali dengan orang tua. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Saya akhirnya kembali, saya diminta masuk ke YIN Palopo. Saya kuliah tidak membebani lagi orang tua. Jadi pada saat itulah saya mulai kerjakan apa gitu. Kalau tidak ada uang, Jalan Lingkar itu menjadi saksi. Tengah malam kami pergi tombak kepiting, tombak ikan, tombak apa gitu ya. Sampai saya biasa berimajinasi, jangan-jangan ada anaconda di sini nanti yang kalau kita tombak ini ada anaconda. Ya bagaimana caranya untuk saya tidak membebani orang tua, karena saya paham orang tua saya tidak mampu untuk itu, dan hidup dalam pas-pasan begitulah. Iya. Akhirnya setelah itu salut lah. Iya, mendirikan Maca Indonesia Foundation karena saya berpikir saya pertama tidak mungkin jadi PNS. Yang kedua, saya tidak bisa bekerja terus-menerus di ujung telunjuknya orang. Betul. Jadi saya bilang saya mau jadi bos. Jadi bos, saya dirikan. Iya, ibarat lebih bagus kita jadi ekor. Iya. Walaupun kita jadi kepala di kandang semut, lebih bagus daripada jadi ekor di kandang gajah. Iya. Jadi saya waktu kuliah kemudian saya rintislah namanya Necis Training Center. Itulah awal Maca Indonesia Foundation. Saya mengawali ini semua dengan teman-teman bekerja sama, dan akhirnya adalah Maca Indonesia Foundation yang dulu namanya Necis Training Center. Saya bangun dengan Nasaruddin Rubak. Awal saya merintis karir itu hanya dengan modal flashdisk pinjaman sebenarnya, ya. Dan teman-teman saya yang membantu itu benar-benar memberikan support bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Gitu, Bunda. Saya dengar juga ini baju yang dipakai produksinya sendiri. Oh iya, ini produksi Maca Collection. Jadi Jangki Kapujiang. Ya, Jangki Kapujiang ya. Kenapa dikasih kata-kata Jangki Kapujiang? Ini request sebenarnya. Jadi teman-teman itu request, ada beberapa, ada kata tabe, Jangki Kapujiang dan lain sebagainya. Itu request dari teman-teman. Bikin baju yang ada unsur lokalnya, unik, dan ya udah teman-teman saya minta desain dan kita cetak. Kita banyak investasi ke bisnis-bisnis. Itu harganya berapa? Ini promosi loh pemirsa. Oh gitu ya. Ini ada yang mau pesan baju, request baju, tulisan apa saja bisa langsung sama Heril. Ini harganya 100.000 ya. Kualitas kaosnya alhamdulillah bagus. Ada Instagramnya, ada WA-nya, nanti kita minta share. Oke. Ngomong-ngomong ini masih jomblo atau sudah berkeluarga? Saya jomblo untuk kedua kalinya ini, Bunda. Jomblo untuk kedua kalinya. Saya sekarang single. Gitu. Pernah berkeluarga? Pernah berkeluarga, sekarang single. Wah, promosi ya, janda-janda. Janda-janda. Masih jomblo, yang kedua kali. Jangan sampai 3 kali lagunya. Siapa itu? Saya nggak tahu siapa lagu itu ya. Ada lagu itu, jangan sampai 3 kali. Jadi mudah-mudahan cepat juga, jangan akhiri masalah jadinya ya. Saya sih serahkan biar kita semua. Saya tulis di Labirin Cinta itu, Bunda. Iya. Cinta itu nanti kasih saya foto-foto buku-bukunya, biar nanti saya kasih bagian editor biar nampak nanti. Iya. Saya kira yang mau pesan buku juga langsung saja sama beliau ya. Jadi selama ini saya lanjut lagi pertanyaannya pemirsa, karena kayaknya masih belum puas saya bertanya. Iya. Boleh, Bu. Jadi yang saya tahu kan Pak Heril atau adik Heril ini menetap di Makassar sekarang. Iya, betul. Tapi banyak job juga di Palopo, Belopa, keliling lah di Tanalu. Jadi itu mengatur waktunya itu bagaimana? Prinsip saya tidak mengenal kata libur dalam diri saya. Yang saya gunakan itu adalah menurunkan tensi kerja saja. Jadi kalau orang bilang sibuk sekali ya, terus sebenarnya tidak, jenazah saya sibuk sekali. Saya ada waktu untuk main domino dengan teman, saya waktu untuk bersantai, karena itu tadi prioritas saja. Kita juga tidak boleh porsir sekali ini tenaga. Jadi mengatur waktunya, pertama ada manajemen yang aturkan. Kemudian yang kedua, kalau schedule memang kita sudah bulan ini, agenda bulan depan itu sebisa mungkin dirapikan bulan ini. Agenda bulan berikutnya dirapikan di bulan berjalan, sehingga tidak ada yang overlap, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang tabrakan. Nah, kalau ada yang tabrakan, kita lihat skala prioritas mana yang harus kita terima. Oke, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen serta share channel YouTube ini untuk mengenal lebih dekat dengan Heril. Iya.
Ada yang mau dipromosikan atau ada yang mau disampaikan buat pemirsa? Silahkan. Kayaknya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hari ini banyak adalah hal hari ya. ya. Jadi kalau saya masalah bisnis, masalah usaha itu Allah sudah atur porsinya. Ya, kalau marketing, alhamdulillah kalau mau ada seminar, pelatihan dan lain sebagainya, bolehlah untuk kita sharing-sharing. Yang pastinya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya, kita harus tetap membangun energi dan pikiran-pikiran positif. Itulah banyak yang kita lakukan. Mungkin banyak orang yang mengatakan, saya sebenarnya kenapa lebih senang dipanggil atau lebih sreg dipanggil inspirator bukan motivator. Bagi saya motivator itu sudah paripurna, ya, sudah paripurna dan dia sudah ada pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa, sudah bisa menjadikan dirinya sebagai seorang panutan. Kalau saya kan masih dalam proses belajar, inspirasi saja, sekedar inspirasi. Memberi banyak inspirasi. Iya. Saya suka itu, sama tagline-nya media saya dulu itu, sumber inspirasi. Iya, betul. Ya, karena inspirasi itu kan biar anak-anak kecil bisa jadi sumber inspirasi. Ya, ketika ada hal-hal positif yang bisa diambil dari siapapun bisa memberikan inspirasi. Dan kenapa saya tetap pada jalan ini? Ya, saya berpikir bahwa ya, tidak mungkin saya diperjalankan sejauh ini kalau tidak ada hikmah di balik itu semua. Jadi kalau saya bertemu dengan keberuntungan, saya berpikir bahwa saya sementara bertemu dengan jawaban dari doa-doa mama saya. Ya, gitu. Artinya sepanjang kita ada kemauan itu selalu ada peluang atau ada jalan yang pasti kita akan dipermudahkan oleh Allah. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Intinya berusaha. Soal terwujud atau tidak itu rahasia Allah ya, pemirsa. Saya kira begitu kan? Betul Bunda, betul. Ini Bunda ini kan inspirator, memberikan Bunda ini yang memberikan banyak. Bunda ini terus terang yang banyak memberikan dukungan, spirit dan membantu membranding di media sampai satu halaman full gitu ya. Membantu branding media, memberikan support, memberikan spirit dan kita terus terang membutuhkan orang-orang seperti itu untuk anak-anak muda kita ya, yang saya salut artinya saya bahkan selalu di hati saya kan saya juga punya anak. Saya pengen juga anakku seperti Heril. Saya selalu bilang begitu. Saya sering kali contoh di rumah. Oh lihat itu sana temannya mama itu masih muda begini. Tapi itulah mungkin belum ada kemauan, belum ada kesadaran dari mereka. Jadi saya hanya sering memberi contoh kepada anak-anak muda atau teman-teman saya bahwa ini dia begini. Dia bisa, kamu juga harus bisa. Tidak ada di dunia ini orang yang langsung pintar kecuali dia mau belajar. Betul. Jadi ilmu itu bukan hanya di sekolah. Jadi ini kita sudah dapat ilmu. Kita berbincang-bincang dengan seorang inspirator Tanah Luwu. Ini ya kita semua sudah bisa dapat ilmu. Jadi dimanapun tempatnya kita bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman serta wawasan. Ini saya kira, pemirsa tepuk tangan untuk Bunda gitu. Saya kira begitu pemirsa. Bincang-bincang kita kali ini. Lain kali kita jumpa lagi di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih atas waktunya. Oke.